wani Pak, aku urung wani itu. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Santri wali murid MTS Darut Taqwa, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi berkumpul dalam rangka menghadiri acara yaitu pembagian SKL atau surat kelulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormati para bapak dan ibu guru Madrasah Darut Taqwa yang sempat hadir, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang di luar di kantor. Yang kami hormati para bapak dan ibu wali siswa kelas pada kesempatan ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mestinya beraktivitas, mestinya bekerja, ini terpaksa bapak dan ibu hadir di Madrasah Sanawiyah Darut Taqwa untuk bersama-sama menerima surat keterangan lulus atau SKL yang secara serentak, secara nasional untuk tingkat MTS, SMP dan tingkat SD, MI serentak dibagikan pada hari ini. Kita buat secara online, boleh. Misalnya pakai website. Kita pernah juga membuat pengumuman secara online kemarin ketika masa. Tetapi seandainya kelulusan itu dikumpulkan seperti ini juga tidak melanggar aturan. Kenapa? Walaupun dilaksanakan secara online, akhirnya bapak dan ibu juga akan datang ke sekolah untuk mengambil surat keterangan itu. Kita ikuti kultur, kita ikuti budaya yang ada di tempat kita. Selain itu, bapak ibu, ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita sampaikan kepada bapak dan ibu, dan juga beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sistem ujian. Kalau tahun-tahun yang lalu bapak dan ibu wali murid kelas 9 itu kami kumpulkan dulu, kita ajak musyawarah dulu sebelum kelas. Kalau ujian nasional itu bapak dan ibu, meskipun anak-anak itu juara satu, selama ini juara satu, selama ini nilainya bagus-bagus, ujian nasional satu hari nilainya hancur, maka dia tidak lulus. Itu yang buat kami juga khawatir selama ini. Seolah-olah kalau di media sosial mungkin sudah viral bahwa ujian nasional itu ngambur-amburkan uang, sementara kejujurannya diragukan. Iya Pak, karena ujian nasional itu kita yang tiap hari sudah sudah ngajar, sudah segala, kita yakin anak kita ini selama ini pintar. Pas ujian nasional nilainya tidak cukup, dia nggak lulus. Kan khawatir semua, kita khawatir, anak-anak juga khawatir. Nah tahun ini ujiannya tidak lagi ujian nasional. Tahun ini untuk anak-anak kita itu sudah ujian online waktu kelas 8. Namanya bukan ujian tapi namanya asesmen. Waktu anak-anak kita kelas 8 itu sudah dilaksanakan asesmen, tetapi asesmen itu tidak menentukan kelulusan. Walaupun dia jawabannya bagus, jawabannya jelek, ya tidak ada pengaruhnya dengan kelulusan. Maka kemudian santai. Itu pun tidak semua siswa. Kelas 8, kelas kita, rombongan kita ini ada 76 siswa.
itu yang ikut asesmen waktu kelas 2 itu hanya 40 orang. Yang sisanya ya nggak ikut. 40 siapa yang milih? Yang milih negara kan kita nggak tahu. Tahu sudah muncul namanya si A, si B, si C, ini ikut. Yang nggak ikut, yang lain nggak ikut. Itu kan. Bapak dan Ibu kita undang berkali-kali. Saya takut Bapak dan Ibu bosan sama saya, lihat saya bosan gitu. Terus lagi. Padahal setiap hari ketemu, masih sekolah, masih ketemu lagi. Ya sudah, ada usah diundang saja. Diundang hari ini pas pengumuman. Saya yakin Bapak Ibu tidak bosan sama saya. Sebelum ujian tidak kita laksanakan musyawarah termasuk mengenai biaya ujian. Nah, setelah ujian, maka kemudian tahapan berikutnya adalah penentuan kelulusan. Kriteria siswa kita dinyatakan lulus itu adalah yang pertama, dia mempunyai nilai dari semester 1 kelas 1 sampai kelas 9. Jadi dia ini sekolah selama 3 tahun itu kira-kira. Jadi kalau anak-anak ada yang tidak sekolah, kelas 1-nya tidak punya raport, kelas 2 tidak punya raport, atau daftar di kelas 3, walaupun dia ikut ujian nilainya bagus, dia tidak akan lulus. Dan itu kita akui, kalaupun ada siswa kita yang nilainya belum baik, masih level cukup atau di bawah cukup, maka kemudian kita mencoba mencari kebijakan. Kenapa? Karena kita juga sadar Bapak dan Ibu, tingkat kedisiplinan kita, kedisiplinan anak-anak kita, kedisiplinan guru-guru kita, kedisiplinan pimpinannya, saya, kedisiplinan walinya, wali siswa, itu masih rendah, terutama untuk daerah kita. Bapak dan Ibu, kalau lihat undangan saya jam berapa, Bu? 8.30. Jam 8.30. Saya jam 8.31 di sini, cuma ada laptop sama meja-meja. Snack aja belum ada. Tak syuting, nanti mau diviralkan. Tidak apa-apa, saya tahu Bapak Ibu tidak akan datang tepat jam setengah 8, setengah 9. Saya tahu itu. Karena memang itulah budaya kita. Budaya kita itu budaya tidak disiplin. Ya, molor. Termasuk saya. Saya tadi bisa datang tepat, kenapa? Karena saya mau sengaja buat konten, kata Pak Ahmad. Sengaja, masih kosong. Tapi kalau saya diundang, sama Pak. Undangan pengantin. Saya tahu, Bapak Ibu ya, kamu masukkan anaknya ke biru. Kami sudah berusaha, tapi ya sebatas yang kami mampu. Ternyata kemampuan kami seperti itu. Tadi ketika di teras, siapa dari Pak Aman, pasti ngomong. Katanya, walinya loh sopan-sopan. Ketemu kita, ketemu guru salaman. Bahkan ada yang salaman sambil cium tangan, karena walinya kebetulan dulu murid kita. Sementara anak-anak kita boro-boro sopan, ngomong ketemu gurunya, halo. Nah, itu Bapak dan Ibu. Sehingga kami seluruh Dewan Guru MTS Taqwa memutuskan kelulusan terhadap siswa kita. Saya tidak membuat Bapak dan Ibu berdebar-debar. Saya lulus apa enggak ya? Saya nyatakan Bapak dan Ibu, anak kita 76 yang sampai kelas 9 dan ikut ujian, semuanya kita luluskan. Kenapa? Kalau nggak diluluskan juga keluar, Pak. Saya yakin anak-anak kita itu sudah kelas 9, kalau nggak lulus berhenti, percaya. Masih mending diluluskan, dia nyambung ke MTE, ke Alia, atau dia nyambung ke SMA. Setelah di situ mudah-mudahan berubah. Kalau tidak berubah juga, ya sudah, apa boleh buat, memang itulah. Kadang-kadang kita ini bingung, Pak, bukan karena dia tidak pinter, bukan karena dia itu tidak mau belajar, tapi karena pengaruh lingkungan. Lingkungan sekarang ini susah, Pak. Bahkan saya itu, anak saya itu saya sekolahkan di Palembang itu diantaranya karena saya takut dengan pergaulan lingkungan sini.
Sekolah di Palembang Pak, ya alhamdulillah sedikit berbeda, sedikit saja bedanya. Tapi hasilnya tidak jauh Pak, tidak jauh dengan kita. Beda biaya Pak yang beda. Kalau hasilnya imbang, hampir sama. Benar, benar Bapak. Anak saya sekolah di Palembang, sekolah itu katanya sekolah unggulan, Mantiga itu katanya unggulan. Tapi sama dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita malas ke masjid, anak saya sama malas ke masjid. Kalau anak-anak sini malas baca Quran, anak saya lebih parah. Susah baca Quran juga parah. Tapi kalau ijazah ya agak lebih beda mentereng dia. Tamatan Mantiga Palembang. Tapi masuk perguruan tinggi SMA sini. Ada yang sudah masuk ke UIN, ada yang sudah masuk ke Muhammadiyah, PGRI sudah masuk. Anak saya sampai sekarang belum dapat sekolah. Ya, jadi hampir sama aja. Cuma bedanya biaya. Biaya di sana lebih besar, itu aja bedanya. Kalau di sini bukunya minjem di sekolah. Sekolah nyiapin buku, waktu belajar dipakai, bagi, setelah itu kumpul ke lagi. Kalau di sana buku wajib punya sendiri-sendiri. 1 tahun daftar ke sekolah yang selanjutnya.